Halo pemirsa, apa kabarnya? Jumpa lagi di channel David Antam. Nah, saudara, saat ini kita mau membahas tentang surat panggilan, khususnya surat panggilan dari institusi kepolisian. Nah, memang kita tidak mengharapkan bahwa kita akan menghadapi suatu masalah hukum atau tersangkut kasus hukum. Tetapi mungkin ini bisa menjadi informasi atau pengetahuan kepada saudara. Ya, siapa tahu nanti kita diizinkan untuk menghadapi masalah itu, atau mungkin ada teman, ada saudara, tetangga, kerabat, dan sebagainya yang pada saat itu mendapatkan panggilan dari kepolisian. Nah, saudara-saudara bisa memberikan informasi atau bisa memberikan penerangan kepada yang bersangkutan bagaimana menyikapi atau meresponi bila mana mereka menghadapi surat panggilan dari institusi kepolisian. Nah, reaksi yang pertama, respon pertama adalah kita bersikap tenang. Ketika kita menghadapi surat panggilan ini, kita tenang. Karena ketenangan itu bisa memberikan kita fokus, konsentrasi, bagaimana nanti kita bersikap atau bagaimana nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Memang secara umum kita karena belum pernah menghadapinya pasti kita gugup, gelisah, cemas, takut nanti mau bagaimana bersikap atau apa yang nanti mau disampaikan dan sebagainya. Jadi yang pertama tidak perlu khawatir, kita tenang. Lalu berikutnya kita mempelajari isi dari surat panggilan tersebut. Nah, kalau saudara belum pernah melihatnya, ini saya contohkan salah satu surat panggilan dari institusi kepolisian. Nah, pertama kita lihat di sini institusi kepolisian mana yang memanggil saudara. Di sini saya contohkan adalah dari Polda. Nah, bisa juga dari Polres, bisa juga dari Polsek, atau juga mungkin dari Bareskrim, Mabes Polri. Nah, saudara bisa lihat di sini institusi mana dan alamatnya. Benar nggak alamatnya sesuai dengan kantor polisi yang bersangkutan? Jangan sampai salah atau mungkin sudah pindah ya. Saudara pelajari baik-baik. Lalu lihat di sini logo dari institusi kepolisian tersebut. Lalu berikutnya adalah nomor surat panggilan ini. Nah, saudara lihat, lalu di belakangnya itu adalah satuan daripada yang memanggilnya. Apakah itu narkoba, apakah satuan reserse umum, ataukah satuan siber, ataukah satuan kriminal khusus, dan lain sebagainya. Nah, saudara perhatikan di ujungnya. Ini untuk menentukan apakah surat panggilan ini murni, benar, sah, legal, atau bukan. Lalu berikutnya saudara lihat di bawah nomor surat itu ada tulisannya bahwa untuk kepentingan penyidikan, kepentingan pemeriksaan dalam rangka tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. Nah, saudara dipanggil untuk didengar keterangannya karena terjadinya suatu tindak pidana. Lalu yang kedua, ini adalah dasar dari surat panggilan ini dilayangkan. Yang pertama di sini dilihat nomor 1 ini pasal 7 ayat 1 huruf G, pasal 11, pasal 112 ayat ke-1 dan ke-2, serta pasal 113 KUHP. KUHP itu kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lalu yang kedua adalah dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, karena adanya laporan polisi. Nah, saudara dipanggil itu karena ada seseorang yang melapor ke polisi atau membuat laporan polisi karena adanya tindak pidana yang dialaminya. Nah, di sini saudara lihat nomor laporan polisinya nomor berapa, tanggal berapa, tahun berapa, lalu tentang tindak pidana apa yang dilaporkan. Nah, ini berguna untuk saudara-saudara bisa mengerti bahwa saudara nanti di kantor polisi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana apa. Lalu yang keempat, karena saya contohkan di sini adalah yang dipanggil untuk diperiksa itu adalah seorang aparatur sipil negara, pejabat daerah,
maka di sini nomor 4 ini adalah dicantumkan permohonan persetujuan tertulis kepada Presiden untuk memanggil yang bersangkutan untuk didengar keterangannya. Nah, lalu setelah itu ada tulisannya di sini adalah memanggil. Nah, setelah itu di bawahnya ini adalah identitas dari saudara yang dipanggil. Nama, jenis kelamin, pekerjaan atau jabatan, agama, kewarganegaraan, dan alamat. Nah, saudara perhatikan apakah namanya benar nama saudara, agamanya apakah sesuai, jenis kelaminnya, pekerjaan, dan terutama alamatnya. Nah, jangan sampai namanya sama-sama A, ternyata jenis kelaminnya berbeda. Atau namanya sama-sama A, tetapi alamatnya berbeda. Nah, kalau nama-nama atau identitas dalam surat panggilan ini berbeda dengan KTP Anda, berbeda, dan Anda merasa yakin ini bukan Anda bisa menyampaikan bahwa ini bukan Anda. Nah, Anda bisa menyampaikan kepada penyidik atau yang memberikan surat panggilan ini bahwa ini bukan Anda, tidak sesuai dengan identitas Anda. Nah, lalu berikutnya kalau benar ini Anda, namanya benar, agamanya, jenis kelaminnya, alamatnya, semuanya cocok sesuai dengan Anda, bahwa benar Anda yang dipanggil, maka di sini dituliskan bahwa Anda harus hadir menemui penyidik yang telah dicantumkan namanya ini. Ya, jadi saudara-saudara tidak usah bingung nanti mau mencari siapa di sana, di sini sudah dicantumkan. Jadi begitu saudara tiba di kantor polisi yang mengirimkan surat ini, nah saudara bisa bertanya di pos polisi di bagian depan, atau ketika Anda sampai di kantor polisi bisa Anda bertanya, saudara ingin bertemu dengan penyidik yang ditulis di sini. Lalu dia bagian apa? Nah, di sini sudah ada penyidik dari institusi apa, maksudnya dari satuan apa. Lalu di sini dicantumkan juga nomor handphone dari penyidik yang bersangkutan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah bila mana pada saat Anda hari yang ditentukan Anda harus mendatang kantor polisi, nah saudara berhalangan karena sakit atau karena ada keperluan lain yang tidak dapat ditinggalkan, nah saudara bisa menghubungi penyidik tersebut melalui nomor handphone ini. Nah, saudara menyampaikan bahwa pada hari itu saudara-saudara berhalangan karena sakit atau karena ada hal-hal lain, kepentingan-kepentingan pribadi lain, atau mungkin kepentingan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan, dan saudara meminta supaya dijadwal ke hari yang lain, dijadwal ulang. Lalu berikutnya dituliskan saudara datangnya pada hari apa dan jam berapa. Nah, jangan saudara karena saking paniknya, begitu saudara dapat surat panggilan ini langsung pergi ke kantor polisinya atau besoknya. Baca baik-baik, saudara datang, diminta datang pada hari apa dan jam berapa. Ya. Nah, ini gunanya itu apa? Gunanya adalah untuk saudara dapat mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri Anda. Biasanya itu 3 hari sebelumnya sudah dikirimkan surat panggilan ini. Nah, ini pergunakan waktu selama 3 hari ini untuk saudara-saudara mengingat-ingat lagi kejadiannya, saudara tahu atau tidak. Nah, saudara mempersiapkan diri. Nah, tidak usah baca buku, tidak usah tanya-tanya orang, yang saudara ketahui saja atau yang saudara lihat, saudara dengar sendiri, yang saudara alami sendiri ya. Itu namanya apa yang saudara ketahui saja. Kalau saudara tidak tahu ya tidak usah. Jadi tidak usah dipelajari. Nah, di sini juga dicantumkan, dituliskan saudara dipanggil dalam kapasitas sebagai apa. Nah, kalau dalam surat yang saya contohkan ini dipanggil sebagai saksi. Nah, jadi saudara sebagai saksi itu hanya memberi keterangan apa yang saudara ketahui saja. Apa yang saudara alami, saudara dengar, saudara lihat. Kalau ini tidak usah dikasih tahu. Tidak usah disampaikan. Maksudnya yang apa yang saudara tidak ketahui ya tidak usah dicari-cari ya, yang diketahui saja. Lalu berikutnya tindak pidana apa? Ya sama dengan yang nomor 3 tadi, 80-nya cocok enggak? Nah, tindak pidana apa saudara nanti memberikan keterangan? Apakah di sini dicontohkan penganiayaan? Nah, saudara nanti, seorang ini, saudara ingat-ingat, dia dianiaya begini-begini sebagainya macamnya. Nah, saudara itu berguna untuk dalam rangka saudara memberikan keterangan-keterangannya nanti. Nah, setelah itu di sini ada tanda tangan dari pejabat yang mengirimkan surat ini. Karena ini dari Polda, maka di sini dilihat yang memberikan tanda tangan di sini adalah Direktur
Reserse Kriminal Umum Polda yang terkait. Nah, itu yang memanggil. Nah, saudara lihat siapa yang memanggil ini, ada tanda tangannya dan sebagainya. Nah, di sebelahnya itu adalah tanda tangan saudara yang menerima, atau mungkin yang menerima adalah keluarga Anda atau teman, tetangga dan sebagainya, atau Pak RT dan lain sebagainya. Nah, saudara lihat yang menerima siapa. Nah, saudara bisa tanyakan. Kalau bukan saudara yang menerima, saudara tanyakan jam berapa, siapa yang ini dan sebagainya. Nah, ini berguna untuk saudara-saudara ketahui. Nah, demikian saudara-saudara pembahasan kita mengenai surat panggilan dari institusi kepolisian. Bila mana ada pertanyaan, saudara bisa sampaikan di kolom komen. Kalau saudara menyukai video ini, mohon untuk bersedia relaannya untuk tekan tombol like dan tentunya subscribe. Demikian, terima kasih.